ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan taufik, yang dengannya kita bisa kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud di hadapannya, menunaikan kewajiban kita kepadanya guna meraih keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pengkajian kita pada subuh hari ini adalah Sirah Nabawiyah yang terdapat dalam juz Amma atau juz 30. Kalau kita berbicara mengenai Sirah Nabawiyah, tentunya cakupannya sangat luas dan sangat kompleks, dan tentu saja itu tidak akan cukup kita bicarakan dalam waktu yang singkat ini. Namun yang kami maksudkan dengan Sirah Nabawiyah yang terdapat dalam juz Amma ini secara khusus terkait dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan masyhur di kalangan ulama bahwa juz Amma ini di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa momen terpenting, bahkan bisa dikatakan momen terpenting yang dialami oleh Rasulullah SAW. Juz 30 bisa dikatakan sebagai juznya Nabi Muhammad SAW karena sangat banyak ayat dan surah atau banyak ayat dan surah di dalamnya berbicara secara khusus untuk Rasulullah SAW. Adapun juz Amma, juz 30 kita ketahui merupakan juz yang terakhir dalam Al-Quran. Walaupun yang terakhir bukan berarti yang paling kurang urgensi dan pentingnya, karena demikianlah yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Urutan tartib surah dan ayat Quran yang kita tahu sekarang, begitulah Al-Quran tertulis di Lauhul Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Bahwa itu adalah Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran itu tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Maka urutan surah, juz, ayat yang kita lihat sekarang di mushaf kita, begitulah susunan aslinya juga di Lauhul Mahfuz. Ya. Maka ketika disebutkan ini menjadi juz yang terakhir, juz yang ke-30, ya, karena demikian urutannya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sudut pandang urgensi dan kepentingannya tentunya. Karena betul firman Allah Subhanahu wa taala, yang satu lebih utama dibandingkan yang lain, ada surah yang lebih afdal dibandingkan yang lain, tapi secara umum semuanya merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sejumlah surah atau ada sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menyebutkan satu persatu kejadian tersebut secara ringkas dan mencoba menjelaskan secara ringkas. Yang pertama, tentu saja yang terdapat di awal surah Abasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abasa wa tawalla. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Ma'ruf dalam sejarah bahwa yang dimaksud di sini adalah sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muadzin pertamanya beliau atau muadzin keduanya beliau dalam salat subuh. Beliau radhiyallahu an karena buta, beliau tidak tahu kondisi
Ya, selama ini kalau mau minta pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung datang masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ataupun ketika beliau berada di tempat publik langsung beliau datang. Karena beliau tidak lihat keadaan di sekelilingnya karena beliau buta. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berusaha untuk mengajak sebagian pembesar Quraisy untuk masuk Islam, dan beliau sangat besar harapannya agar pembesar Quraisy ini masuk Islam, karena kalau mereka masuk Islam itu merupakan tambahan kekuatan, tambahan bagi kaum muslimin. Ketika sedang berbincang mengajak beliau lagi serius-seriusnya, tiba-tiba sahabat Abdullah bin Maktum langsung masuk mengatakan, "Ya Rasulullah, allimni bima 'allamaka Allahu minal Qur'an." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku Al-Qur'an yang Allah ajarkan kepadamu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam merasa terdistract, ya, terganggu. Ya, lagi ritmenya lagi bagus, lagi ini, kemudian tiba-tiba terganggu, maka beliau pun merasa terganggu dengan kedatangan Abdullah ibn Ummi Maktum. Maka beliau pun dikatakan bermuka masam, ya, dan menyayangkan kejadian datangnya Abdullah ini di waktu-waktu yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala bukannya membenarkan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru Allah taala menurunkan surah ini untuk menegur beliau. Muhammad bermuka masam dan berpaling dari orang yang bertanya kepadanya. Siapa orang yang bertanya? Orang buta ini, anja'ahul a'ma. Dan ini menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah dan Al-Qur'an dari Allah, bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang paling jelas menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adanya sejumlah teguran dalam Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di sini. Ini kata para ulama, seandainya Al-Qur'an buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya Al-Qur'an itu ada yang disembunyikan, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembunyikan ayat-ayat yang menegur beliau. Itu kan dalam tanda kutip, ya, menurunkan atau bisa mengganggu dakwah beliau, dalam tanda kutip seperti itu. Tapi ketika di dalamnya, dalam Al-Quran tetap beliau sebutkan ayat-ayat yang menegur beliau, itu menunjukkan beliau balagha mubina, betul-betul menyampaikan semuanya, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Al-Quran bukan dari beliau. Seandainya dari beliau, masa ada orang dia menulis sesuatu yang mengkritik diri sendiri, kan begitu, ya. Ini pelajaran penting terkait dengan surah ini. Kemudian dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa ma yudrika la'allahu yazakka, ya. 6. Kenapa kamu berpaling dari orang itu? Padahal orang itu datang ingin mendapatkan penyucian hati darimu, wahai Muhammad, dengan Al-Quran. Au yadzakkara fatanfa'ahu dzikra, atau mungkin dia dengan Al-Quran bisa mendapatkan peringatan sehingga peringatan bermanfaat baginya. Inilah fungsi Al-Quran secara global. Ada dua, at-tazkiyah wa tadzkir, ya. Bahwa Al-Quran menjadi pembersih hati, penyuci hati bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Bagi mereka yang taat kepada Allah Ta'ala, yang rajin beribadah dan seterusnya, Al-Quran semakin menyucikan hati mereka. Dan bagi mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran adalah tazkir, pemberi peringatan bagi mereka. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang-orang yang kaya yang datang kepadamu berkecukupan, mereka juga belum muslim, mereka juga belum masuk Islam, baru kamu harapkan masuk Islam, justru kamu fokusnya ke sana, justru kamu lebih berpaling, lebih perhatian kepada mereka-mereka ini dibandingkan orang yang sudah jelas-jelas muslim mengikuti kamu, ya. Kenapa kamu berpaling dari orang yang jelas-jelas muslim, kemudian lebih besar perhatianmu kepada orang yang masih kafir, yang masih musyrik ini? Walaupun ada harapan dia masuk Islam, ada harapan kamu masuk Islam, tapi tidak selayaknya kamu berbuat seperti itu.
Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal kalau mereka tidak masuk Islam, kamu tidak berdosa. Kamu sudah berdakwah, kamu sudah sampaikan wahai Muhammad, endingnya tetap menolak, iya sudah. Allah tidak membebani kamu untuk menyuruh dia secara individu harus pasti masuk Islam, bukan kamu yang memastikan. Ya. Adapun orang ini yang sudah jelas-jelas masuk Islam, sudah jadi umat kamu, sudah mau mendapatkan tazkiyah dan tazkir dari Al-Quran, jelas-jelas dia akan dapatkan manfaat dari Al-Quran, justru kamu berpaling darinya. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ya, adapun orang yang datang kepada kamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran dari Quran dalam keadaan dia takut kepada Allah, justru engkau berpaling darinya. Ya, ini terkait dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menegur beliau atas sikap beliau ataupun hal yang kurang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu dalil juga yang dikemukakan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak menutup kemungkinan terjadi pada diri mereka pelanggaran-pelanggaran kecil, kekeliruan-kekeliruan kecil. Ya, karena teguran menunjukkan ada kekeliruan. Walaupun tentu saja kekeliruan tersebut tidak berpengaruh sama sekali pada kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kebaikan beliau jauh lebih besar dibandingkan kekeliruan kecil, sehingga kekeliruan tersebut ketika muncul langsung terhapus saat itu juga, karena tidak ada keburukan, tidak ada kekeliruan yang bisa bertahan di hadapan kebaikan bagaikan laut. Ibarat kencing sedikit, orang kencing di laut, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya kencing kepada lautan tersebut. Iya, maka kalaupun kekeliruan tersebut ada dan terjadi, maka langsung sirna saat itu juga di hadapan kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW yang sangat banyak. Ya. Kemudian di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak selayaknya seorang dai ilallah, orang yang memberikan nasihat, ustadz, kiai atau apapun yang dia merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tidak selayaknya mereka lebih perhatian kepada orang-orang yang berkecukupan, ya, kalangan ekonomi menengah ke atas, karena menginginkan sesuatu dari harta mereka, kemudian berpaling dari orang-orang miskin, kurang perhatian dengan orang miskin karena berpikir orang miskin bisa bantu apa untuk dakwah misalnya. Ini merupakan hal yang keliru, ya, bahwa di mata Allah, di dalam agama Islam semua orang sama, yang kaya maupun yang miskin sama, ya. Dan orang-orang yang Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepadanya, jangan berharap, ya, jangan berharap dengannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkan agama ini dengan mereka. Biasa-biasa saja, jangan terlalu berharapan yang besar kepada makhluk, ya. Jangan terlalu menaruh harapan yang besar kepada makhluk yang kemudian kamu menelantarkan orang-orang lain yang kamu anggap menengah ke bawah ekonominya, ini tidak ada keuntungannya untuk dakwah misalnya, yang ini lebih potensial, maka kita harus ini. Nah, ini hal yang keliru. Ini hal yang keliru. Iya. Kenapa? Karena Islam itu akan berkembang, akan tersebar baik dengan orang kaya maupun orang miskin. Bahkan tanpa ada siapapun, Islam tidak akan hilang di muka bumi ini. Allah jamin Islam tidak akan hilang. Maka Islam akan tersebar dengan bantuan kita atau tanpa bantuan kita. Karena itulah jangan sekali-kali seorang muslim merasa berjasa dengan ajaran Islam, dengan semua apapun yang dia lakukan, apapun pengorbanan dia, harta, darah, keringat, tenaga, jangan sekejap pun dia berpikir saya sudah memberikan andil kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yamunnuna 'alaika wa yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka wahai Muhammad merasa berjasa kepadamu karena mereka masuk Islam. Merasa berjasa kepadamu karena masuk Islamnya mereka, membantu dakwah kamu dari sisi harta, tenaga. Mereka merasa punya andil dan jasa kepada Islam. Islam berutang budi kepada saya. Maka Allah, Nabi SAW mengatakan, ya, disuruh oleh Allah, katakan wahai Muhammad, jangan
merasa berjasa kepadaku. Jangan merasa berjasa kepada Islam. Justru Allah yang berjasa kepada kalian ketika memberikan hidayah iman kepada kalian kalau kalian betul-betul jujur. Ya, ini pelajaran yang pertama yang kita bisa petik dari juz 30 yang terdapat dalam surah Abasa wa Tawalla. Kemudian pelajaran yang kedua terkait dengan diri Nabi Muhammad SAW secara spesifik terdapat dalam dua surah, yaitu surah Al-Duha dan surah Asy-Syarah. Ini dua surah khusus, satu surah dari awal sampai akhir berbicara tentang diri Nabi Muhammad SAW, tentang keutamaan beliau, tentang keunggulan beliau. Yang pertama dalam surah Al-Duha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam hari ketika sudah gelap gulita. Setelah Allah taala bersumpah, Allah kemudian menyebutkan kabar penting, karena yang namanya sumpah itu digunakan, diucapkan ketika akan mengabarkan sesuatu yang sangat penting. Ya, sesuatu yang sangat penting. Apa kabar yang Allah Ta'ala ingin sampaikan setelah Allah Ta'ala bersumpah? Allah Ta'ala menyebutkan dan mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan darinya. Ayat ini secara umum terbagi, atau surah ini secara umum terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama setelah sumpah, maksud saya dua ayat yang pertama ya terkait dengan keutamaan yang Allah, atau ayat yang pertama terkait dengan keutamaan kepada Nabi Muhammad SAW di dunia. Ayat berikutnya terkait dengan keutamaan Nabi Muhammad SAW di akhirat. Kemudian ayat-ayat berikutnya terkait dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kepada Nabi Muhammad SAW tentang semua nikmat yang sejauh ini Allah berikan kepada diri beliau, agar Nabi Muhammad SAW menjadikannya sebagai pelajaran, menjadikannya sebagai salah satu pendorong beliau untuk melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu wahai Muhammad tidaklah meninggalkanmu dan tidak juga marah kepadamu. Kita tahu sababun nuzul ayat ini terkait dengan vakumnya ayat. Jadi ada beberapa waktu di mana vakum ayat-ayat yang turun. Setelah sebelumnya turun Iqra, turun sejumlah ayat Al-Mudaththir. Setelah itu ada beberapa lama beliau sallallahu alaihi wasallam tertimpa sakit. Beliau sallallahu alaihi wasallam sakit, sehingga kemudian bersamaan dengan itu tidak ada juga ayat yang turun. Tidak ada wahyu yang turun. Sehingga ada sebagian perempuan musyrikin mengatakan, "Ya Muhammad, kayaknya setanmu sudah meninggalkan kamu." Ya. Dia berpikir bahwa selama ini dia mendapatkan wahyu dari setan gitu. Sudah sakit, tidak sembuh-sembuh, enggak ada juga wahyu yang turun, maka orang musyrik, perempuan ini, musyrikin ini mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kayaknya setanmu telah meninggalkan kamu." Maka turun ayat ini membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak marah kepadamu. Ya. Ini keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dapatkan di dunia. Allah tidak akan pernah meninggalkan beliau dan tidak akan pernah marah kepada beliau. Karena itulah tidak akan mungkin ada momen kejadian yang membuat Allah marah kepada Nabi Muhammad SAW selamanya. Karena Allah sudah jelas tegaskan di sini, wa ma qala, Allah tidak akan pernah marah kepadamu wahai Muhammad. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ini wahai Muhammad.
Maka kenyamanan dan keamanan apa yang melebihi hal ini? Ini langsung menenangkan semua batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilang semua kekhawatiran, hilang semua hal-hal yang mengganggu, bahwa Allah akan terus bersama beliau, menemani beliau, tidak akan meninggalkan beliau maksudnya, dan tidak akan marah kepada beliau. Ini pahala kamu di dunia, ini kebaikan yang saya berikan kepadamu di dunia wahai Muhammad. Bagaimana dengan di akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau di dunia kamu mendapatkan itu, maka di akhirat lebih bagus lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu dibandingkan dunia. Al ula yakni dunia yang pertama. Dunia alam dunia. Alam yang pertama yakni alam dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih baik bagi kamu dibandingkan yang pertama yakni dunia. Kenapa akhirat lebih baik dibandingkan dunia? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan memberikan kepadamu berbagai macam pemberian sampai kamu ridho. Maqam ridho ini. Kapan seorang itu ridho terhadap sesuatu? Kita itu dikatakan ridho kalau misalnya ada yang kasih kita sesuatu, terus kita ditanya, mau apa lagi? Masih mau enggak? Nanti kita berido kalau kita berakhir dengan jawaban, sudah enggak ada lagi yang saya mau, sudah cukup ini, sudah banyak ini, enggak ada lagi yang saya inginkan. Itu namanya ridho. Dan di dunia bukan tempatnya untuk ridho terhadap anugerah dan pemberian Allah. Tidak boleh seorang muslim merasa cukup. Siapa yang merasa cukup dengan anugerah Allah Ta'ala, maka orang itu sombong kepada Allah Ta'ala. Kok bisa kamu merasa cukup dengan anugerah Allah? Iya. Dunia itu bukan tempatnya ridho terhadap anugerah Allah. Selama orang hidup di dunia, jangan merasa puas dengan anugerah dan rahmat dari Allah. Dikasih ilmu, dia nambah. Dikasih ibadah, dia nambah. Bahkan dikasih harta untuk kebaikan, dia berharap nambah agar semakin banyak kebaikannya. Inilah prinsip Nabi siapa? Nabi Ayyub, salah satu nabi yang paling kaya, tapi ketika mendapatkan belalang emas, beliau kejar sampai dapat. Allah berfirman kepadanya, ya Ayyub, maknanya kamu itu sudah kaya raya, ngapain ngejar-ngejar belalang emas lagi? Mau nambah kekayaan kan begitu? Ngapain? Kata Nabi Ayyub alaihissalam, ya Allah, saya tidak pernah merasa cukup dari keutamaan darimu. Jadi seorang muslim memandang harta itu sebagai fadlum minallah, sebagai rahmat dari Allah yang dengannya hanya menjadi rahmat kalau dia gunakan untuk kebaikan. Kalau tidak maka menjadi azab. Iya. Maka pada hari kiamat kelak, wahai Muhammad, Allah akan berikan semua yang kau mau, semua kebaikan yang ada sampai kamu ridho. Sampai ketika ditanya masih mau, sudah enggak ada lagi, apa lagi yang saya mau, sudah dapat semua. Itu ridho namanya. Ini janji dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa di dunia Nabi Muhammad SAW tidak akan ditinggalkan oleh Allah, tidak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan di akhirat beliau akan mendapatkan semua yang beliau mau berkali-kali lipat sampai beliau ridho, tidak butuh lagi kepada yang lain. Bukankah ini nikmat yang luar biasa? Ya, bukankah ini perhatian yang luar biasa dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat? Ya, ini jelas sekali. Maka surah Ad-Duha ini hiburan yang sangat ayat yang sangat memberikan hiburan, ketenangan hati kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya surah ini kepada beliau langsung melapangkan dada beliau, tidak ada lagi yang dipermasalahkan. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan nikmat-nikmatnya. Sekarang kamu sakit, sekarang kamu sempat vakum, tidak turun, jangan bersedih. Ya, masalah-masalah yang kamu sudah hadapi sejauh ini dan masalah-masalah yang akan kamu hadapi ke depan, jangan khawatir. Ini pahala yang menunggu kamu. Allah tidak akan meninggalkan kamu, akan selalu bersamamu. Kemudian Allah mengingatkan nikmat-nikmat Allah sejauh ini, yang menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan beliau. Allah mengingatkan nikmat beliau sejauh ini, nikmat Allah sejauh ini kepada beliau. Allah Ta'ala mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau sebagai anak yatim? Lahir tidak ada bapak, Allah rawat kamu baik-baik. Allah rawat kamu baik-baik. Fa'awa,
Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah mendapati engkau dalam keadaan tidak tahu Al-Qur'an, tidak tahu iman? Ya kan, musyrikin jahiliyah itu tidak ada nabi dan rasul kepada mereka sebelumnya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi pertama dan terakhir untuk bangsa Arab. Belum ada nabi untuk bangsa Arab sebelum beliau. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulu wahai Muhammad, sebelum diangkatnya di nabi dan rasul, kamu tidak tahu apa itu kitab suci, kamu tidak tahu apa itu iman. Itu makna kata dhallan, tersesat di sini. Jadi kalimat tersesat dalam ayat ini jangan dikonotasikan negatif. Karena ada sebagian orang ketika berbicara mengenai tafsir ayat ini, bukankah Allah mendapatkan engkau dalam keadaan dhal, tersesat, kemudian Allah berikan hidayah, kemudian ditafsirkan tersesat kayak tersesat parah gitu ya kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak sama sekali. Beliau SAW tidak pernah tersentuh dengan kesyirikan, tidak pernah melakukan ritual kesyirikan, tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Ya, hal-hal yang aib di mata masyarakat beliau tidak pernah melakukannya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka makna dhal, tersesat di sini bukan tersesat yang konotasinya tersesat gimana kayak kita manusia biasa tersesat menyimpang, enggak. Yang dimaksud dengan tersesat dalam ayat ini adalah yang ditafsirkan dalam ayat lain, yaitu beliau tidak tahu, belum mengenal yang namanya kitab suci dan belum mengenal yang namanya iman. Itu makna dhal di sini. Bukan apa konotasi negatif yang berlebihan, enggak. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mencoreng ya nama baik beliau bahkan sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Bukankah Allah mendapat engkau dalam keadaan dhalan, kemudian diberikan hidayah, diberikan kitab suci dan diajarkan keimanan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah mendapati engkau dalam keadaan miskin, kemudian diberikan kekayaan yang luar biasa. Berapa miliar, berapa triliun harta Nabi Muhammad SAW. Setiap ada ghanimah, ada fai, beliau mendapatkan seperlimanya. Luar biasa kekayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang tidak pernah tinggal, nggak pernah tinggal. Hari ini datang, besok sudah habis. Jadi itu sedekah atas nama beliau, bukan atas nama negara. Itu harta pribadi beliau. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad SAW kaya atau miskin, sebenarnya kaya. Cuman memang tidak pernah tinggal lama. Ya, tidak pernah tinggal lama. Pagi masuk, sore kadang sudah habis. Ya. Fa amma wa wajadaka ailan fa'aghna. Ingatlah wahai Muhammad nikmat-nikmatku kepadamu. Kamu dulu yatim, kami kasih perlindungan. Ya, kamu dulu tersesat, tidak tahu Quran, tidak tahu iman, kami kasih petunjuk. Kamu dulu miskin, kami kasih kaya. Ya, maka jangan pernah berpikir Allah meninggalkan kamu. Sejak kamu lahir, Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, karena itulah wahai Muhammad, karena kamu pernah yatim, karena kamu pernah miskin, fa ammal yatima fala taqhar. Maka jangan coba-coba kamu menghardik anak yatim. Kamu pernah jadi anak yatim, kami lindungi kamu. Maka jangan coba-coba kamu juga apa? Maka jangan kamu hardik anak yatim. Ingat kondisi kamu dahulu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang datang minta-minta karena miskin, jangan diusir. Ingat keadaan kamu dulu juga dahulu miskin. Allah yang beri kekayaan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Sampaikan kepada orang akan nikmat Allah Ta'ala kepadamu, dengan tujuan mengingatkan orang lain bahwa itu nikmat dari Allah, untuk mengingatkan diri sendiri, bukan untuk riya, pamer dan seterusnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian surah yang berikutnya juga terkait dengan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, pelajaran tambahan yang kita bisa petik dari surah Ad-Duha adalah hendaknya seorang muslim melihat dirinya pada orang lain. Apapun yang dia mau perlakukan orang lain dengannya, maka coba bayangkan kalau dirinya diperlakukan seperti itu. Ya. Kalau kamu sekarang mendapatkan hidayah, maka jangan berlaku kasar, ya, tinggi hati kepada orang yang belum dapat hidayah. Jangan mencela orang-orang yang belum dapat hidayah. Ingat kamu dulu seperti mereka. Ya. Maka jangan mentang-mentang Allah kasih hidayah kamu merasa lebih baik dibandingkan mereka, kamu merasa lebih tinggi dibandingkan mereka, ya, mencela mereka, mendoakan keburukan untuk mereka. Jangan coba-coba kamu kalau bukan atas rahmat Allah, kamu seperti mereka. Maka hargai hidayah tersebut yang Allah berikan kepada kamu dengan tidak menyombongkan diri.
Justru kamu harus mendoakan saudaramu yang belum dapat hidayah agar mereka mendapatkan hidayah seperti kamu, agar mereka merasakan apa yang kamu rasakan berupa kebaikan, ketenangan hati dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian surah yang berikutnya surah Asy-Syarah. Ini juga satu surah berbicara tentang keutamaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wahai Muhammad, bukankah kami telah memberikan kelapangan kepada dadamu? Kelapangan dada yang diperoleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Ada kelapangan fisik, kelapangan dada yang memang secara fisik dada beliau itu lapang. Dan yang kedua kelapangan dada yang bersifat maknawi, lapang dada di dalam hati. Nah, kalau kita membaca buku-buku tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahwa memang dalam hadis dikatakan ba'idu ma bainal mankibain. Dada beliau sallallahu alaihi wasallam itu jarak antara dua bahunya lebar, jauh. Karena dada beliau datar. Jadi beliau SAW mau duduk, mau berdiri tidak pernah begini nih. Kalau begini kan dekat antara dua dua bahu kalau gini nih. Jadi beliau begini, tegap, dadanya tegap, lebar. Jelas ya? Ini bentuk kelapangan dada yang sifatnya hissi. Secara fisik memang dada beliau lebar, lapang. Kemudian Allah Ta'ala juga memberikan kelapangan dada berupa kelapangan hati. Saking lapangnya hati beliau, semua yang datang itu masuk dan beliau terima. Takdir Allah yang baik, takdir Allah yang buruk, yang menyakitkan, yang menyenangkan, dalam momen apapun semua bisa beliau terima. Momen di mana Abdul Muttalib meninggal, setelah itu diikuti meninggalnya Abu Thalib, setelah itu diikuti meninggalnya Khadijah. Itu momen bertubi-tubi pada saat lagi gencar-gencarnya serangan orang musyrik dari luar kepada fisik dan mental beliau. Iya. Beliau terima semuanya. Karena itulah di antara penguatan Allah kepada Nabi SAW di momen ketika meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah di tahun 10 Hijriah, bersamaan lagi kencang-kencangnya gangguan dari kaum musyrikin, Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW rehat sejenak, mengadakan perjalanan Isra dan Mi'raj untuk melihat ini semua kekuasaan Tuhanmu. Maka jangan takut. Iya. Ini semua yang kamu lihat di langit maupun di bumi, ini punya Tuhan yang mengutusmu. Maka jangan khawatir dengan gangguan mereka. Tidak ada apa-apanya dibandingkan semua alam semesta ini. Linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan kepada mereka, kepada Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj tanda-tanda kami. Sehingga pulang tambah siap menghadapi semuanya. Ya, ini diantara bentuk kelapangan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na 'anka wizrak, bukankah kami telah menurunkan, menghapuskan semua dosa-dosamu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa beliau yang telah lalu, yang besar maupun yang kecil, dan juga mengampuni dosa yang akan datang. Apa maksud dosa diampuni yang akan datang? Apakah berarti kelak beliau akan berbuat dosa? Bukan maksudnya. Ya, maksudnya dosa beliau diampuni di masa yang akan datang. Maksudnya adalah beliau diberikan penjagaan, ya, taufik dari Allah Ta'ala sehingga beliau tidak akan berbuat dosa di masa yang akan datang. Jadi bukan maksudnya nanti beliau akan berbuat dosa baru diampuni, enggak. Tapi maksud diampuni dosa yang akan datang adalah apa? Diberikan taufik sehingga tidak akan berbuat dosa. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana dosa-dosa ini memberatkan punggungmu. Wasadaqa Allah, bahwa dosa itu memberikan beban secara fisik dan mental. Orang yang banyak dosanya akan memberikan beban pada fisiknya, membuat dia malas beribadah, sulit angkat kakinya, sulit angkat kepalanya, sulit untuk beribadah, sulit buka Al-Quran, jadi malas, ya, urusan ibadah malas, karena memang dosa itu memberatkan tubuh. Sebagaimana dosa juga akan memberatkan rohnya pada hari kiamat. Ketika dia meninggal, rohnya akan berat gara-gara dosa, sehingga bukannya naik terbang ke atas,
dibawa oleh malaikat, ya, justru dia terjerembab masuk ke dalam neraka. Karena dosa ini memberatkan jasad dan memberatkan roh. Maka diampuninya dosa beliau sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Ya, diampuni dosa beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, keutamaan yang ketiga, kami tinggikan namamu wahai Muhammad. Disebutkan penafsirannya oleh para ulama, maksud ditinggikan nama beliau, tidaklah namaku disebut wahai Muhammad kecuali namamu disebutkan bersamaan. Ini kaidah umum dalam masalah zikir dan doa. Di mana ada nama Allah di situ, disunnahkan juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam azan ada asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu digandengkan. Maka ketika kita mau berdoa dimulai dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Dimanapun disunnahkan membaca doa hamdalah di situ, memuji Allah di situ, ya, maka disunnahkan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di situ, karena nama beliau selalu digandengkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada zikir-zikir, doa-doa yang tidak ada dalil spesifik, ya. Ya, adapun yang ada dalil spesifiknya, ya kita ikuti dalil spesifik. Adapun secara umum, maka setiap kali disebut nama Allah disunnahkan digandengkan juga dengannya nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 keutamaan: dilapangkan dada beliau, dilapangkan hati beliau, dihapuskan dosa-dosa beliau, dan ditinggikan penyebutan nama beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Dipertegas oleh Allah Ta'ala, sehingga kesulitan apapun yang kamu hadapi, tenang, itu tidak selamanya. Itu kesulitan kalau kamu diam-diam saja akan lewat dengan sendirinya. Itu kesusahan hidup kalau kamu diamkan, itu akan berlalu dengan sendirinya. Ya, karena itulah jangan terpaku dengan masalah, jangan terpaku dengan kesedihan. Tetap beraktivitas, tetap beribadah. Ibarat seorang naik sepeda, kalau berhenti mengayuh akan jatuh. Mengayuh saja, ya, semua akan dilewati. Karena itulah Allah mengatakan fa idza faraghta fansab. Kalau selesai kerjakan satu kerjaan, jangan diam bengong nganggur. Fansab, tegak kembali kerjakan yang selanjutnya. Jalani terus kehidupanmu, lanjutkan terus kehidupanmu. Aktivitas dunia, aktivitas akhirat, jalankan sebagaimana biasanya. Ada masalah, tenang, habis ada masalah ada jalan keluar. Iya, yang penting jalan terus. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan satu ibadah, pindah ke ibadah lain. Sudah mengerjakan satu pekerjaan dunia, pindah ke amalan pekerjaan dunia yang lain. Demikian seterusnya. Seorang muslim harus selalu aktif, tidak bengong, tidak melamun, ya, tidak nganggur. Ya. Dan ayat ini diantara dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, ya, yang menunjukkan disunnahkannya berdoa setelah sholat 5 waktu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, fa idza faraghta fansab, yakni kalau kamu sudah selesai salat, fansab, tegaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah berharap, minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian surah berikutnya tentu saja surah Al-Alaq, Iqra. Ini 5 ayat yang pertama, tentu saja jelas berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini bisa dikatakan momen yang paling penting bagi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat menjadi nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia yang mengajarkan menulis dan mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui. Sudah kita ketahui bersama bahwa dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah akan diangkat menjadi nabi, Allah Ta'ala menanamkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW kesenangan untuk bersendiri. Biasanya berbaur
di hari-hari terakhir ya, atau pekan-pekan terakhir sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ditanamkan dalam diri beliau SAW senang untuk menjauh dari orang. Maka beliau pun tahannus, fokus beribadah kepada Allah di gua yang terdapat di Bukit Hira. Di gua yang terdapat di Bukit Hira. Beliau situ bawa perbekalan selama sepekan atau kurang lebih, fokus beribadah kepada Allah di sana ya. Setelah habis turun lagi, kumpulkan perbekalan, naik lagi. Demikian seterusnya. Ini sebagai proses pendahuluan. Ya, bagaimana Allah Ta'ala membersihkan hati beliau. Karena tidak diragukan, banyak berbaur dengan orang itu akan mempengaruhi hati. Apa yang kita lihat, informasi yang masuk lewat mata, lewat telinga, itu akan membentuk hati. Maka untuk menjaga kesucian atau untuk mempertahankan kesucian hati Nabi Muhammad SAW tidak terkotori dengan hal-hal yang lain sebelum menerima wahyu, beliau ditanamkan sifat senang bersendiri, jauh meninggalkan manusia. Karena ketika tidak berbaur dengan manusia, itu akan lebih memberikan basirah. Di mana sebelumnya Allah sudah membersihkan hati beliau ketika beliau masih dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah, yang ketika beliau sedang main-main dengan saudara sesuannya, datang Jibril membelah dada beliau ya, diambil hati beliau, disingkirkan bagian setan di situ, dicuci, kemudian dimasukkan kembali dan dijahit oleh malaikat Jibril. Ini pensucian pertama dalam hati beliau sejak beliau lahir. Nah, seketika akan menjadi nabi dan rasul, dibersihkan kembali dengan cara dijauhkan dari berbaur dengan manusia, supaya hati itu bersih, tidak ada hal-hal yang bisa mengotorinya. Sampai tiba saatnya Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad SAW dan menyuruh membaca. Iqra, baca wahai Muhammad. Katanya, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, saya tuna aksara. Ya, saya tuna aksara, tidak bisa membaca, tidak pernah belajar membaca. Bahkan walaupun belajar tidak akan bisa membaca. Walaupun belajar, bukannya Nabi Muhammad SAW orang, mohon maaf, bukannya Nabi SAW IQ-nya rendah sehingga tidak bisa belajar. Masa ada orang belajar membaca tidak bisa membaca? Kan begitu ya? Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW, kalau manusia normal, manusia biasa, sebodoh-bodohnya kalau belajar membaca pasti bisa membaca. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak akan beliau bisa membaca. Tidak bisa membaca. Hatta walaupun belajar, sudah ditakdirkan seperti itu. Ya kan? Karena mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi tidak belajar membaca? Ya. Padahal bisa gitu. Betul, tapi untuk Nabi SAW sifatnya kasuistik. Allah Ta'ala menakdirkan beliau tidak bisa membaca bagaimanapun juga. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk menjaga keotentikan Quran, menjaga bahwa Al-Quran otentik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga tidak ada tudingan-tudingan serangan kepada Al-Quran bahwa itu buatannya Muhammad. Bagaimana bisa ada orang tuna aksara membuat suatu kitab, suatu ucapan, membuat suatu ucapan yang mana orang paling fasih berbahasa Arab, yang paling fasih melantunkan syair, tidak ada yang bisa buat satu surah seperti itu. Itu tanda bukti bahwa Al-Quran bukan dari Muhammad SAW. Itu dari Allah Ta'ala. Karena orang yang pintar membaca saja tidak ada yang bisa bikin yang seperti itu, apalagi orang yang tidak bisa membaca. Maka seandainya Nabi Muhammad SAW ditakdirkan bisa membaca, akan ada tudingan-tudingan seperti itu. Maka untuk menjaga itu dibuat Nabi SAW tidak bisa membaca. Iya, baca wahai Muhammad, kata beliau, ma'ana biqari. Kemudian dipeluk oleh Jibril, didekap, diberikan ketenangan. Iya. Kata pakar pendidikan, orang belajar dalam keadaan nyaman, tenang, itu lebih bagus masuknya dibandingkan belajar dalam keadaan tertekan. Maka dipeluk oleh Jibril untuk ditenangkan, supaya tenang, jangan takut, ayo baca lagi, ayo belajar lagi. Tapi memang tidak bisa, ma'ana biqari. Sampai akhirnya cara belajarnya beliau kepada Jibril adalah talaqi, dari mulut ke mulut. Talaqi, Jibril membaca, beliau ikuti. Ya, Jibril membaca, Nabi SAW mengikuti. Jibril membaca, Nabi SAW mengikuti. Begitu cara belajarnya beliau, bukan dengan membaca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini surah Iqra jelas merupakan momen terpenting dari hidup Nabi SAW ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Kemudian
dua surah yang lain. Sebenarnya masih ada beberapa surah yang lainnya. Cuman di sini kita tidak bisa melewatkan dua kejadian ini. Yang pertama surah Alam Tara Kaifa, tentu saja ini surah berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Saya kira kisah tentang Abrahah dengan pasukan bergajahnya dari Yaman, di mana Yaman ketika itu berada di bawah kekuasaan Ethiopia, Habasyah, ya, yang merupakan negara Nasrani. Ketika Abrahah di Yaman mendengarkan kehebatan Ka'bah, rumah bagi kaum muslimin gitu ya, rumah dari agamanya Nabi Ibrahim, yang dibangun oleh Ismail maksud saya, dia pun merasa cemburu. Maka dia pun perintahkan orangnya, ya, arsiteknya, tukang batunya, semuanya bikin gereja yang paling paling besar yang ada di dunia ketika itu di Yaman. Maka dia buatlah gereja yang besar. Kemudian memaksa semua orang yang mau pergi ke Ka'bah dipaksa harus ke sana, ke gerejanya. Semua harus datang, tidak boleh ada lagi yang mendatangi Ka'bah. Kemudian ada seorang musyrikin, orang musyrik tapi kan masih ada peninggalan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Iya. Dia masuk ke gereja itu, dia kencing atau berak begitu untuk menghinakan. Iya. Marahlah Abraha, siapa yang berani ini di gereja seperti ini? Iya. Ditahu bahwa orang dari sana, ya, dari Arab, ya, dari Jazirah Arab. Maka dia pun marah, keluar dengan pasukan berkudanya, pasukan bergajahnya. Setiap kali melewati kabilah, kampung, dia sengaja pamer, unjuk kekuatan, ya, show off dengan dengan keperkasaan pasukan bergajahnya, sehingga semua orang takut dan gemetar. Nggak ada yang berani menghalangi. Siapa-siapa yang ingin membela Ka'bah semuanya menyingkir. Nggak ada yang berani. Ketika sampai di perbatasan, dia melihat 200 ekor onta. Dibilang ambil semua 200 ekor onta itu, menghalangi jalan, diambil, dirampas. Ternyata miliknya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Datanglah Abdul Muttalib kepada Abraha. Siapa kamu? Katanya, saya Abdul Muttalib, pimpinan Quraisy. Ngapain ke sini? Katanya, saya mau minta 200 ekor onta itu. Ya, yang kamu ambil itu punya saya. Kemudian dia pun mengatakan, kamu pimpinan kayak begitu. Ini rumahnya kakek moyangmu, rumahnya Tuhanmu, rumah yang dibangun sama nenek moyangmu, saya mau hancurkan. Saya mau hancurkan, dan yang kamu pedulikan ontamu. Pemimpin macam apa kamu? Iya. Pemimpin macam apa? Bukannya kamu bela rumah ini, Ka'bah ini, ya, malah ontamu yang kamu pikirkan. Lihat bagaimana seorang Abdul Muttalib, ketawakkalannya dan percayanya kepada Allah Ta'ala, ya, dia mengatakan, amma ana fa ana rabbul ibil. Adapun saya ini, saya hanya pemiliknya onta. Itu yang saya urus. Adapun rumah itu, dia punya Tuhan sendiri, dia punya pemilik sendiri, dan dia yang akan melindunginya dari kamu. Lihat, kepercayaan luar biasa. Tidak ada yang menghalangi. Tapi kata Abdul Muttalib, adapun Ka'bah, saya tidak butuh saya untuk melindungi. Dia punya pemilik sendiri, dia yang akan melindungi rumahnya dari kamu. Iya. Kepercayaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka ketika tetap dikasih kembali ontanya, Abraha tetap lanjut, ya, dan kita tahu bagaimana kisahnya, ya, gajahnya akhirnya berhenti, ya, mendekati Ka'bah, berhenti, tidak mau lanjut. Ketika diputar balik arah, gajahnya tetap langsung berlari kencang pulang. Ketika diarahkan Ka'bah, berhenti, sampai kemudian Allah Ta'ala mendatangkan burung dan melemparnya dengan batu-batu, ya, di mana tidaklah satupun orang dari pasukan Abraha yang kena batu kecuali langsung mati di tempat. Langsung mati di tempat. Padahal batunya kecil, yang dibawa oleh burung. Seberapa besar batu yang bisa dibawa oleh cakar burung itu? Tapi kena langsung mati, tidak ada jedanya, kena langsung mati. Semua pasukannya mati di tempat kecuali Abraha. Abraha ketika kena batu tersebut sudah mulai kesulitan, dia lari pulang kembali.
Tapi di sela-sela pulangnya ini tidaklah dia melewati kampung, kabilah, kota yang tadinya dia pamer di situ. Setiap kali lewat di kampung jatuh sebagian anggota tubuhnya, tangannya copot. Nanti lewat di kampung sana tangannya satu lagi copot. Sebagai pembalasan dari Allah Ta'ala bahwa tadi kamu petantang-petenteng datang pamer di depan semua orang, kamu menghancurkan Ka'bah. Sekarang Allah permalukan kamu di depan semuanya. Tidaklah dia melewati suatu kampung yang dia pamer di situ, kemudian kecuali Allah Ta'ala menjatuhkan anggota tubuhnya satu persatu sampai akhirnya dia meninggal, sampai akhirnya dia tewas. Iya. Ini terkait dengan Maulid kelahirannya Nabi SAW di tahun gajah. Karena itulah tahun tersebut dikatakan dengan Amul Fil, tahun gajah. Dikarenakan orang Arab zaman dahulu tidak mengenal perhitungan dengan tahun, dengan angka. Iya. Mereka menamakan tahun dengan kejadian besar di tahun tersebut. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Maulid yang kita maksud di sini adalah isim zaman dalam bahasa Arab dan isim makan yang bermakna tempat lahir atau waktu kelahiran. Ini yang dibahas dalam surah Al-Fil. Kemudian yang terakhir adalah surah An-Nasr yang di sini disinggung tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Yang dimaksud dengan Al-Fatah di sini adalah Fathu Mekkah di tahun 8 Hijriah. Ketika Mekah berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin dari cengkraman kaum musyrikin di tahun 8 Hijriah. Ingatlah wahai Muhammad, jika sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni dibukakannya Mekah, dikuasainya Mekah kembali oleh kaum muslimin, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan ketika Mekah sudah direbut kembali oleh kaum muslimin, kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, afwajan, berkelompok-kelompok. Di Fathu Mekah, karena sebelum Nabi Muhammad SAW menyerang untuk membebaskan Mekah, itu orang-orang musyrik di sekitar Mekah itu sebenarnya sudah ada niat masuk Islam. Karena dia lihat bagaimana Madinah berkembang pesat, negara Madinah berkembang pesat, mereka sudah mau masuk Islam. Tapi ketika mendengar, wah, akan ada penyerangan dari Madinah ke Mekah, kita tunda dulu masuk Islam, kita lihat hasil perangnya. Kalau Madinah menang, tambah yakin masuk Islam. Iya. Kalau Mekah menang, ya mikir-mikir lagi. Gitu. Jelas ya. Jadi memang dari awal mereka sudah siap-siap. Nah, ketika terjadi peperangan dan Islam berhasil menguasai Mekah, wah, langsung berbondong-bondong dari semua penjuru datang menyatakan keislaman. Ada yang satu rombongan, ada yang cuma kirim kepala sukunya, ketua sukunya, dan seterusnya, menjadi wakil dari semua di kampungnya. Berbondong-bondong masuk Islam semuanya. Dikatakan Amul Wufud. Ini tahun-tahun datangnya wufud, rombongan-rombongan menyatakan keislaman. Wahai Muhammad, kalau kamu sudah lihat ini, dan itu di tahun 8 Hijriah, kata Ibnu Abbas, itu sudah tanda dekatnya kematianmu. Fa idzalika alamatu ajalik. Makanya 2 tahun setelahnya beliau wafat. Di awal tahun 11 Hijriah. Di awal tahun 11 Hijriah. Ini tahun 8 Hijriah. Kalau nggak salah di bulan Ramadan ya, atau di Syawal. Ya, di Syawal. Kalau Ramadan atau Syawal, Ramadan kayaknya, seingat saya. Jadi di akhir-akhir tahun 8 Hijriah. Beliau meninggal awal 11 Hijriah. Jadi sekitar 2 tahun. Ayat ini turun 2 tahun setelahnya beliau meninggal. Itu menunjukkan bahwasanya 2 tahun itu waktu yang sebentar. Sudah dikatakan oleh Allah, kalau kamu menguasai Mekah dan banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam, itu tanda dekatnya ajal kamu. Padahal masih 2 tahun lagi. Itu menunjukkan kalau ada orang meninggal 2 tahun lagi, sekarang sudah dibilang dekat matinya, dekat ajalnya. Bukan masih lama, 2 tahun itu dekat. Karena dikatakan tanda kematianmu. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau kamu sudah lihat ini semua, sudah dikuasai Mekah kembali, sudah banyak orang datang berbondong-bondong masuk Islam, fadzalika alamatu ajalik. Itu adalah tanda dekatnya kematianmu wahai Muhammad. Maka siap-siap kamu akan mati, meninggal sebentar lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka banyak-banyaklah memuji Tuhanmu, bertasbih dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguh dia Maha penerima taubat. Karena itulah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
Sejak turunnya ayat ini, beliau banyak berkata dalam ruku' dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Yata'awwalul Quran, untuk mengamalkan ayat tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam ruku' dan sujud beliau mengatakan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Sebelum itu ya biasa, kalau ruku' subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi 2 tahun terakhir ketika turunnya surah ini, beliau banyak menambahkan zikir ini dalam sujud, dalam ruku' dan sujud beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Taib, wallahu taala a'lam bisawab. Sebenarnya masih ada beberapa ayat Al-Qur'an terkait dengan sirah nabawiyah, tapi ini 3 momen penting tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kita lewatkan, yaitu momen di mana beliau diangkat, momen ketika beliau lahir, momen ketika beliau diangkat menjadi nabi, dan momen ketika beliau meninggal. Ini 3 terdapat dalam juz amma, perkara yang sangat penting dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.